Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Muslim Speak Up. Selamat datang di channel Muslim Speak Up. Dan kali ini Anda tengah menonton tayangan pada segmen MSUpedia yang merupakan segmen baru dari channelnya Muslim Speak Up. Pada segmen ini Anda akan menemukan pengalaman dari berbagai informasi seputar Islam. Dan di video kali ini kita akan membahas dua peperangan besar yang akan terjadi sebelum terjadinya hari kiamat. Kaum muslimin akan menghadapi dua peperangan besar di akhir zaman, sekaligus sebagai penutup segala perang karena setelah itu tidak ada lagi perang. Kedua peperangan tersebut dijelaskan dalam nubuah akhir zaman. Yang pertama adalah Perang Al-Malhamah Kubro. Perang tersebut terjadi setelah kaum muslimin menaklukkan Persia yang sekarang sebagai Republik Iran. Perang Al-Malhamah Kubro terjadi antara kaum muslimin dengan Rum, sebagaimana dijelaskan dalam hadis tentang urutan peperangan akhir zaman. Kalian akan perangi Jazirah Arab sehingga Allah menangkan kalian atasnya. Kemudian kalian perangi Persia sehingga Allah menangkan kalian atasnya. Kemudian kalian perangi Rum sehingga Allah menangkan kalian atasnya. Kemudian kalian perangi Dajjal sehingga Allah menangkan kalian atasnya. Hadis riwayat Muslim. Di dalam hadis di atas dijelaskan bahwa perang terakhir umat Islam terjadi dengan Rum dan Dajjal. Peperangan dengan Rum disebut dengan Perang Al-Malhamah Kubro, sedangkan peperangan dengan Dajjal disebut dengan Perang Armageddon atau Perang Gog-Magog yang biasa kita kenal dengan Ya'juj dan Ma'juj. Perang Al-Malhamah Kubro itu pusat peperangannya adalah di Suriah sebagaimana dijelaskan dalam hadis. Sungguh, Rum benar-benar akan memasuki Syam atau Suriah. Selama 40 hari tidak ada yang selamat selain Damaskus dan Amman. Hadis riwayat Abu Daud. Sedangkan Perang Armageddon, pusat peperangannya terjadi di Palestina, wilayah negara Israel sekarang ini. Karena di akhir zaman, Dajjal akan menjadi pemimpin negara Israel yang menguasai wilayah Palestina. Armageddon adalah sebuah bukit yang terletak di wilayah Palestina, sehingga Perang Armageddon adalah perang dalam misi pembebasan Palestina dari jajahan kaum Yahudi. Perang Al-Malhamah Kubro itu terjadi sebelum penaklukan Konstantinopel, sekarang sebagai rezim sekuler Turki, dan Perang Armageddon itu terjadi setelah penaklukan Konstantinopel sebagaimana dijelaskan dalam hadis. Makmurnya Baitul Maqdis adalah tanda kehancuran kota Madinah. Hancurnya kota Madinah adalah tanda terjadinya peperangan besar Al-Malhamah Kubro. Terjadinya peperangan besar adalah tanda dari pembukaan kota Konstantinopel. Dan pembukaan kota Konstantinopel adalah tanda keluarnya Dajjal. Kemudian beliau menepuk-nepuk paha orang yang beliau ceritakan tentang hadis tersebut, atau dalam riwayat lain, pundaknya. Kemudian bersabda, semua ini adalah sesuatu yang benar, sebagaimana engkau, Mu'az bin Jabal, sekarang berada di sini adalah sesuatu yang benar. Hadis riwayat Abu Daud. Di dalam hadis di atas secara jelas dinyatakan bahwa Perang Al-Malhamah Kubro terjadi sebelum penaklukan Konstantinopel, sedangkan Perang Dajjal atau Perang Armageddon itu terjadi setelah penaklukan Konstantinopel. Adapun Rum yang dimaksudkan dalam hadis di atas adalah Rum Timur yang dulunya pusat pemerintahannya berada di Konstantinopel, karena dalam Islam tidak pernah dikenal Romawi Barat. Romawi Barat telah runtuh 100 tahun sebelum munculnya Islam dan berdiri kembali setelah 100 tahun wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rum yang dimaksudkan dalam Al-Quran surah Rum adalah Romawi Timur yang berpusat di Konstantinopel. Setelah Romawi Timur runtuh, pusat pemerintahan berpindah ke Rusia yang disebut dengan Tsar Rusia. Tsar adalah asal kata dari Kaisar yang mengadopsi sistem kekaisaran Romawi Timur. Di dalam Wikipedia dijelaskan setelah kota Konstantinopel direbut oleh kaum muslimin, maka kekaisaran Bizantin beralih ke Rusia. Perang kaisar sebagai pelindung Ortodoks Timur diklaim oleh Ivan III, Adipati Agung Moskwa. Agung Moskwa, ia telah menikah saudara Andrea, Sofia Paleolog, cucunya Ivan IV akan menjadi Tsar Rusia yang pertama. Tsar adalah istilah dulu yang digunakan bangsa Slavia untuk kekaisaran Bizantin. Penerus-penerus mereka mendukung gagasan bahwa Moskwa adalah penerus kekaisaran Bizantin yang berpusat di Konstantinopel. Gagasan kekaisaran Rusia adalah sebagai kekaisaran Rum itu tetap hidup hingga meletusnya revolusi Rusia tahun 1917 Masehi. Setelah berdirinya Uni Soviet, kekaisaran Rum runtuh dan digantikan dengan sistem komunis. Akan tetapi setelah Uni Soviet runtuh, kekaisaran Rum dilanjutkan kembali oleh negara Rusia modern sekarang ini. Maka secara jelas bahwa Rum yang dimaksudkan dalam hadis adalah Romawi Timur yang merupakan Rusia hari ini. Sikap Rusia yang menentang Zionis Dajjal menjadikan sebab Islam akan berdamai dengan Rusia sebagaimana disebutkan dalam hadis.
kamu akan berdamai dengan Rum dalam keadaan aman. Kemudian kamu dan mereka akan memerangi suatu musuh dan kamu akan mendapatkan kemenangan serta harta rampasan perang dengan selamat. Kemudian kamu berangkat sehingga sampai ke sebuah padang rumput yang luas dan berbukit-bukit. Maka seorang laki-laki dari kaum salib mengangkat tanda salib seraya berkata, "Salib telah menang." Maka marahlah seorang laki-laki dari kaum muslimin kepadanya. Lalu ia mendorongnya dan jatuh meninggal. Pada waktu itu orang-orang Rum berkhianat dan mereka berkumpul untuk memerangi kamu di bawah 80 bendera, di mana tiap-tiap bendera terdapat 12.000 tentara. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Perdamaian dengan Rusia belum terjadi untuk saat ini karena perdamaian tersebut terjadi di saat kaum muslimin memerangi Persia yang merupakan Iran sekarang. Untuk saat ini, Iran masih bersekutu dengan Rusia menentang Zionis Dajjal. Akan tetapi pada masa Al-Mahdi, Rusia akan meninggalkan sekutunya Iran dan berdamai dengan kaum muslimin, sedangkan Iran akan beralih bersekutu dengan Zionis Dajjal Amerika. Hal ini bisa kita lihat sikap Iran yang membantu rezim Irak yang merupakan boneka Zionis untuk mempertahankan hegemoni Zionis di Timur Tengah. Tentang perdamaian dengan Rum pada masa Al-Mahdi dijelaskan oleh Imam Asy'ayuti. Abu Nuaim meriwayatkan dari Abu Umamah katanya, Rasulullah SAW bersabda, "Di antara kamu dan orang-orang Rum akan berlaku 4 kali perdamaian. Pada kali keempatnya berlaku di tangan salah seorang daripada keluarga Heraklu. Perjanjian itu berterusan selama 7 tahun. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, siapakah imam orang ramai atau orang Islam pada hari itu?" Rasulullah SAW menjawab, "Al-Mahdi daripada anak cucuku, dia berumur 40 tahun, mukanya bagai bintang yang bersinar-sinar. Di pipi sebelah kanannya terdapat tahi lalat hitam, dia memakai 2 jubah khotwaniyah bagaikan pemuda Bani Israel. Dia mengeluarkan gedung-gedung dan menaklukkan negeri-negeri syirik." Setelah Rum ditaklukkan, kemudian kaum muslimin menaklukkan Turki tanpa peperangan. Setelah Turki ditaklukkan, maka keluarlah Dajjal. Maka terjadilah perang Armageddon atau perang Dajjal, atau disebut juga dalam hadis sebagai perang Gog-Magog yang biasa kita kenal dengan Ya'juj dan Ma'juj. Ketiga-tiganya adalah sama karena disebut perang Armageddon, pusat peperangannya di Bukit Mageddon, Palestina. Disebut perang Dajjal karena pada saat itu Dajjal sebagai presiden negara Israel. Disebut dengan perang Ya'juj dan Ma'juj karena pasukan koalisi dunia yang mempertahankan negara Zionis dari serangan kaum muslimin yang tergabung dalam negara-negara Eropa dan Amerika disebut sebagai pasukan Ya'juj dan Ma'juj. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam manuskrip yang ditulis ulang oleh peneliti yang berjudul Salamu Harb fi Akhir Zaman Arab. Dalam perang itu keluar seorang ratu dunia, pelaku makar dan pelacur. Namanya Amerika. Ia menggoda dunia waktu itu dalam kesesatan dan kekafiran. Sementara itu Yahudi dunia saat itu berada di tempat yang paling tinggi. Mereka menguasai seluruh Al-Quds dan Al-Madinah Al-Muqaddasah atau kota yang disucikan. Semua negeri datang dari laut dan udara, kecuali negeri salju yang menakutkan dan negeri panas yang menakutkan. Al-Mahdi melihat bahwa seluruh dunia melakukan makar buruk kepada dirinya, dan ia melihat bahwa makar Allah lebih hebat lagi. Ia melihat bahwa seluruh alam Tuhan berada dalam kekuasaannya. Akhir dari perang itu ada di tangannya, dan seluruh dunia merupakan pohon yang dimilikinya dari dahan hingga ranting-rantingnya. Di tanah Isra dan Mi'raj terjadi perang dunia yang di situ Al-Mahdi memberi peringatan kepada orang-orang kafir bila mereka tidak mau keluar, maka orang-orang kafir dunia berkumpul untuk memerangi Al-Mahdi dalam pasukan yang sangat besar yang belum pernah dilihat sebelumnya. Dalam pasukan sangat besar yang belum pernah dilihat sebelumnya. Dalam kelompok kekuatan Yahudi Al-Khazar dan Bani Israel masih terdapat pasukan lain yang tidak diketahui jumlahnya. Al-Mahdi melihat bahwa siksa Allah sangat mengerikan dan bahwa janji Allah benar-benar telah datang dan tidak diakhirkan lagi. Kemudian Allah melempari mereka dengan lemparan yang dahsyat. Bumi, lautan, dan langit pun terbakar untuk mereka, dan langit menurunkan hujan yang sangat buruk. Seluruh penduduk bumi mengutuk orang kafir dunia dan Allah mengizinkan lenyapnya seluruh orang kafir di perang Dajjal. Itu adalah sebagian cuplikan dari isi buku tentang nubuah tersebut. Manuskrip langka tersebut berasal dari abad kedua Hijriah, ditulis oleh salah seorang tabi'at tabi'in yang berasal dari Syam, wilayah Lebanon, Palestina. Manuskrip ini tersimpan di perpustakaan Turki di Istanbul.
Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga akhir hayat. Sebarkan informasi ini agar menjadi amal soleh bagi kita semua. Sebarkan informasi ini agar menjadi amal soleh bagi kita semua. Terima kasih telah menonton tayangan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap support kami dengan menekan tombol like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa buat aktifkan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan info-info menarik selanjutnya.